Saudara, COVID-19 telah menjadi isu dunia, termasuk isu di negeri kita. Dampak dari COVID-19 telah menyebabkan terpuruknya perekonomian dunia dan perekonomian nasional. Untuk meringankan beban masyarakat yang terpuruk oleh dampak COVID-19 ini, pemerintah telah mengucurkan berbagai bantuan, salah satunya bantuan sosial tunai. Namun, realisasi bantuan ini telah menyebabkan konflik, perpecahan, dan kekisruhan di dalam masyarakat. Mengapa itu terjadi? Mari ikuti dialog kami di dalam Dialog Lugas bersama Tuti Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tuti Endi. Kali ini kita akan mengangkat tema dilema bantuan sosial tunai. Saudara, kita semua tahu bahwa pemerintah telah mengucurkan banyak bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun, realisasi bantuan ini telah menyebabkan konflik, perpecahan, dan kekisruhan di tengah masyarakat. Untuk itu, kita perlu mengangkat permasalahan ini, mendialogkan permasalahan ini agar masyarakat dapat tercerahkan dan tidak menyalahkan satu sama lain. Untuk memperbincangkan permasalahan ini, saya telah ditemani 4 narasumber yang akan berbincang bersama kita. Yang pertama, Bapak Edi Supriyadi, Bapak dari Kabid Fakir Miskin, Pak Edi ya. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Sehat Pak Edi? Sehat. Ya. Yang kedua, kita juga ditemani oleh Bapak Holil dari Komisi 4 DPRD Tulang Bawang. Selamat siang Pak Holil. Siang. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Selanjutnya telah hadir juga bersama kita perwakilan masyarakat yaitu Pak Ajwari. Apa kabar Pak Ajwari? Ya, sehat Pak Ajwari ya. Ya, syukurlah alhamdulillah. Selanjutnya ada Pak Yulianto. Pak Yulianto ini perwakilan dari LSM Gerakan Pembangunan Anti Korupsi. Nah, untuk mengawali acara kita ini, saya akan mulai dulu dari Pak Azwari. Nah, Pak Azwari, Bapak sebagai penerima bantuan apa enggak di kampungnya? Bukan. RW. Ada RW. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak di kampung Bapak realisasi bantuan ini? Alhamdulillah berjalan lancar. Tidak ada permasalahan dan apa itu ada. Boleh agak kuat dikit Pak? Ya, alhamdulillah lancar ini penerimaan BLT langsung disampaikan kepada masyarakat yang penerimanya langsung. Itu langsung ya. Iya. Jadi menurut Bapak memang udah tepat sasaran apa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki di sana? Ya, kalau untuk bagian lingkungan Bugis sudah tepat pada sasarannya. Tepat sasarannya. Udah orang-orang yang menerimanya itu memang sudah pas pada porsinya. Itu Pak Jawari ya. Oke. Saya ke Pak Yulianto dulu. Gimana Pak Yulianto? Ini sepertinya belakangan Pak Yulianto cukup keras menyoroti permasalahan ini. Bagaimana fakta dari pertemuan dari LSM Bapak di lapangan? Jadi begini, yang pertama saya juga mengapresiasi adanya acara talkshow ini. Artinya paling tidak kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang carut marutnya BSD yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi begini, Tulang Bawang ini mendapatkan kuota BSD 28.955 KPM penerima. Ya, penerima. Ya, yang tersebar di 147 kampung dan 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, jadi saya bicara dulu di Kecamatan Menggala. Jadi di Kecamatan Menggala ini ada 4.150 KPM penerima BSD.
yang tersebar di 4 kelurahan dan 5 kampung. Ya. Khusus di 4 kelurahan ini yang paling besar. Di 4 kelurahan ini ada 3.193 KPM penerimaan BSD. Penerima BSD. Ya. Mulai dari Kelurahan Menggala Selatan. Menggala Selatan itu ada 753 KPM penerima BSD. Kelurahan Ujung Gunung ada 553 penerima BSD. Ya. Kelurahan Ujung Gunung ada 1070 penerima BSD. 1070. Ya. 1009. Kelurahan Menggala Tengah ada 817 KPM penerima BSD. Kelurahan Menggala Kota ada sekitar 553 KPM penerima BSD. Nah, jadi sebetulnya dengan kuota yang besar, cukup besar, kalau kata saya, di 4 kelurahan ini sebetulnya ini tidak ada masalah sebetulnya kalau memang betul-betul tepat sasaran ya penerima. Tapi fakta yang kami temukan itu cukup miris. Yang pertama, ada orang mampu yang penerima BSD, ada oknum ASN penerima BSD, ada suami istri penerima BSD. Nah, ini. Nah, terus penyalurannya lagi, ini carut marutnya begini. Jadi ini bantuan pemerintah ini kan banyak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Ada namanya sembako ya, ada namanya BSD, ada terakhir lagi nanti bisa kita tanyakan dengan Pak Kabit, ada CSR dari Bank Mandiri. Itu berupa bantuan sembako untuk 9 bulan, terhitung April sampai Desember. Ya. Jadi cukup banyak bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tapi fakta di lapangan, ini ada sama sekali masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal dia benar-benar miskin, benar-benar layak seharusnya. Mereka tidak mendapatkan bantuan. Ada orang kaya, ada ASN mendapatkan bantuan, bahkan ada yang double. Ada yang global. Ada yang mendapatkan BSD, ada lagi yang mendapatkan sembako. Ini faktanya, ya. Nah, jadi itulah hasil temuan lembaga kami, ya. Carut marutnya BSD yang ada di Kabupaten Tulang Bawah. Iya. Pak Suari tadi mengatakan bahwa di lingkungan Bugis tidak ada masalah, sudah sesuai aturan. Tapi faktanya beberapa bulan yang lalu, Iya. salah satu RT dari Menggala Kota dari lingkungan Pak Suari ikut demo, saya lihat di dinas sosial. Banyak masyarakatnya yang tidak dapat BSD. Ini maaf ya Pak Suari, kita ini bicaranya berdasarkan fakta yang kami lihat waktu mereka demo di dinas sosial. Jadi harapan dari lembaga kami kepada dinas sosial agar bantuan ini ya bisa dicarikan solusinya, ya, bisa dicari benang merahnya. Kenapa hal ini bisa terjadi, ya kan? Iya. Nah, jadi mungkin itu tujuan kita di sini ya, kita mencarikan solusinya. Kenapa hal ini bisa terjadi, ya? Carut marut BSD ini bisa terjadi begitu. Ada masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan, ada masyarakat yang sudah double mendapatkan bantuan. Nah, kita miris melihat ini, Pak Yendi. Oke. Ya. Ya kita kan minta dulu tanggapan sepenggal dulu walaupun belum semuanya nih Pak Edi. Iya. Kita minta ini terkait ada tadi ASN yang bisa yang dapat, yang SN dapat bantuan, terus lagi ada juga yang double ini menurut keterangan Pak Yulianto tadi ini. Gimana nih Pak Edi? Terima kasih. Iya. Jadi permasalahan kita ada kita kota pertama kali diberikan dari pusat 16.939. Setelah kami verifikasi muncullah data yang valid 15.156. Mati data yang tidak valid itu adalah 1.241. Kenapa? Kami sudah mendata dari pusat lewat adalah PSN di bawah bahwa orang kaya yang dulu data sudah kami cross-check kembali, Ya. baik itu PNS, PKH, KKS sudah kami. Ternyata itu setelah launching pertama 19.557
kita mendapatkan kuota dari 28955, muncullah data yang pertama itu yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Itulah terjadinya gejolak, bukan berarti di tulang bawang, mungkin di seluruh Indonesia, kabupaten lain sama. Data pertama itu bisa masuk PNS. Kemungkinan dia dulu tidak ada data, belum pegawai, jadi gitu. Dan kedua, dia tuh orang mungkin bisa kaya. Tapi kami sudah masukkan, ternyata data itu keluar 2010. Ada yang mengatakan 2010. Data yang keluar itu 2010. Iya, dari data DTK. Apakah dia mengambil data dari pihak statistik, kita nggak tahu. Karena kita mengirimkan data dinas sosial lewat suatu sistem SIG-NG. Ya, jadi berarti data yang kita kirimkan belakangan yang dipinta Yang oleh pertama. yang pertama itu tidak diakomodir oleh pemerintah pusat. Iya, masih sama kali keluar lagi. Padahal kami sudah mendata itu. Ini PNS. Kan kriteria BLT ini kan ada kriterianya. Satu, di luar sembako adalah PKH dan KKS. Itu namakan sembako, tidak bisa. Kedua, itu bagi PNS. Itu ada keterangan khusus, tapi sudah kita katakan bahwa sudah kita usulkan orang mati pun paling keluar. Orang sudah pindah berapa tahun. Itulah sambarat bagaimanapun dinas sosial tetap mengamankan. Karena kami sudah mengusulkan, bisa dicek data kami, data pertama. Itu dah, karena kita mendapat kuota kan, berarti yang tidak valid dan data valid 1421. Itulah muncul tuh di Kabupaten Tulabang mungkin ya dari data yang 1955 dari pusat kan banyak data 19.557 tuh lagi pertama keluar dari pusat. Nah disitulah muncul. Nah setelah kami gitu untuk melakukan kuota nggak ada. Kalau kota data untuk ditekan data nggak ada lagi model gitu betul-betul hak. Saya Bang Holil dulu ini Bang. Ini jadi melihat dari dua keterangan ini gimana nih Bang Holil? Terima kasih. Jadi yang pertama tentu saya atas nama lembaga terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan talkshow yang dimotori oleh Degas. Mudah-mudahan agenda ini menjadi agenda yang berkelanjutan. Amin. Mengangkat topik-topik yang memang sedang hangat ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu tujuan dari acara seperti ini dan harapan kami agar masyarakat mendapatkan pencerahan dari narasumber yang pas, yang kompeten di bidangnya. Sehingga masyarakat tidak lagi mereka berasumsi, masyarakat tidak lagi menyalahkan, tidak lagi berpolemik di bawah. Ini kan kejadian sekarang tentang BST ini, masyarakat dengan tetangganya jadi retak hubungannya. Masyarakat menyalahkan aparat desa di tingkat paling bawah karena memang yang bersentuhan langsung dengan mereka. Dengan RT-nya mereka menyalahkan, dengan lurahnya mereka berani demo. Kemudian kejadian seperti ini kalau tidak dijelaskan oleh narasumber yang berkompeten, tentu akan menjadi riak-riak yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fraksi PAN, karena kebetulan saya sebagai ketuanya, kalau mengatasnamakan lembaga saya harus mendapatkan surat tugas dari lembaga. Tetapi mengatasnamakan fraksi Partai Amanat Nasional, kalau untuk atas dasar kemanusiaan, berapapun jumlah anggaran yang digelontorkan, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami akan mendukung atas dasar kemanusiaan. Karena BST ini judulnya BST dampak COVID-19. Dampak COVID-19. Sehingga masyarakat kadang di bawah ini yang mendapatkan misalnya orang kaya, ini mereka berpendapat bahwa ini bukan dilihat miskin atau kayanya, tetapi dari dampaknya. Ini seperti itu yang menjadi alasan-alasan orang-orang tertentu untuk menghalalkan mereka dapat untuk orang-orang kaya tadi. Kami tidak mempermasalahkan tentang anggaran, jumlah anggaran berapapun yang digelontorkan atas dasar kemanusiaan, tetapi tentu kami sangat berharap agar sekecil-kecilnya jumlah yang diberikan itu tepat
guna, Ya. tepat manfaat dan tepat sasaran. Kalau kejadiannya mohon maaf sekarang kita tidak berbicara nasional, tapi berbicara dalam ruang lingkup Kabupaten Tulang Bawang. Ini kita tahu semua. Tadi sudah disampaikan bahwa BST ini carut marut. Ya. Yang kaya mendapatkan, yang miskin tidak mendapatkan. Ada kepala rumah tangga dan anggota keluarganya dapat, suami istri misalnya, ada yang sudah meninggal mendapatkan pula. Ini mohon maaf kalau saya lihat, karena kebetulan saya memang sering ngobrol dengan masyarakat secara utuh di masyarakat tentang BST ini. Sebetulnya kalau pemerintah ini konsekuen dengan apa yang sudah diterapkan melalui mekanisme yang betul, karena masing-masing kampung kan punya DTKS, Pak Edi, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi masyarakat itu sebetulnya sudah dipetakan mana yang berhak mendapatkan. Sudah terpeta, Pak ya? Sudah terpetakan sehingga kalau rujukannya itu insya Allah masyarakat di bawah tidak akan berpolemik karena sudah terpetakan. Tetapi sayangnya kalau saya lihat memang untuk tadi penerima KPM atau keluarga penerima manfaat itu dikatakan bahwa itu usulan atau data tahun 2010, sepertinya juga tidak tepat. Pemerintah pusat mengatakan ini data tahun 2015. Pemerintah pusat. 2015. Kemudian kalau saya amati bahwa DTKS yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke pemerintah daerah untuk diverifikasi, ini ternyata mungkin verifikasinya verifikasi yang setengah-setengah. Setengah-setengah. Karena ternyata juga penerima manfaat ini selain tadi dari DTKS yang memang tadi valid, ternyata ada penerima manfaat yang berasal dari usulan pemerintah daerah. Pak Edi, ini boleh Pak Edi nanti menjelaskan. Jadi kalau saya lihat di bawah, ini mohon maaf di masyarakat kita berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Di masyarakat yang terdapat banyak gejolak itu adalah penerima manfaat yang berasal dari usulan pemerintah daerah. Nah, usulan pemerintah daerah ini tentu ini kan melalui dinas sosial, karena OPD atau dinas yang menangani tentang kesejahteraan sosial. Nah ini tentu harapan kami ke depan agar usulan dari pemerintah daerah ini dilakukan revisi, dilakukan verifikasi yang betul-betul berhak mendapatkan. Diverifikasi ulang. Diverifikasi ulang. Kalau memang dia tidak berhak, coret. Karena sebentar, ini saya masih menjelaskan bahwa salah satu contoh ini usulan dari pemerintah daerah yang keluar. Ini ada kawan yang anggota DPRD mendapatkan itu. Nah, anggota DPRD. Anggota DPRD, walaupun tanda kutip anggota DPRD tersebut sudah menolak. Membuat pernyataan menolak tentang KPM tersebut. Ada juga mantan anggota DPRD, ada pengurus-pengurus partai tertentu mendapatkan, dan menurut saya tidak layak. Nah ini mohon kepada dinas sosial yang memang berkompeten di bidang pendataan dan verifikasi, karena usulan pemerintah daerah dari dinas sosial, lakukan verifikasi ulang agar masyarakat di bawah bisa aman, nyaman, damai. Kemudian aparat kampung di tingkat bawah yang bersentuhan dengan masyarakat ini tidak jadi kalau saya mengatakan sekarang kepala kampung itu jadi bahan cemoohan gara-gara BSD. Kalau kepala kampung mungkin bisa nolak mereka tentang hal ini. Karena sedikit-sedikit kepala kampung yang didatangi, sedikit-sedikit kepala kampung yang disalahkan. Itu mungkin tentang tanggapan dari fraksi PAN tentang BSD yang sekarang. Intinya kalaupun memang ini berkelanjutan, mohon verifikasi ulang. Sesuaikan dengan kenyataan di masyarakat. Betul, orang-orang yang betul mendapatkan, berikanlah. Jangan karena kepentingan tertentu sehingga yang mendapatkan ini terabaikan. Oke, Bapak Lel, cekak dulu. Acara kita akan bertambah menarik. Kita istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD TK Bahari Al-Islam membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021
sekolah taman kanak-kanak yang berbasis agamis. Program unggulan Binau Solar. Program ini mengembangkan aspek agama yang meliputi kemampuan berwudu, sholat duha, doa-doa, surah pendek, serta beberapa sholawat. Eksperimentum. Kegiatan ini melatih anak menggunakan panca indera untuk mengenal berbagai benda dan gejala peristiwa. Pelatihan tahsin dan hafalan surah berserta beberapa hadis. Bergabunglah bersama kami menjadi generasi yang cinta Allah dan Rasulnya. Daftarkan segera putra-putri Anda mulai 17 Juni 2020. PAUD TK Bahari Al-Islam yang mempunyai visi berjiwa pemimpin, sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya dalam dialog tugas bersama Tuki Endi. Sekarang kita akan menyambung dialog kita tadi. Bang Yunanto, tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Edi tentang data yang masuk itu data 2010, 2015 juga ya, Bang Edi. Ini gimana setelah Bang Yuli mendengar penjelasan? Jadi begini. Tadi Bung Edi mengatakan data itu tahun 2010. Bang Holil dari DPRD mengatakan data itu tahun 2015. Tapi sekarang kita sepakat datanya 2015. 2015 lebih. Jadi kita tidak permasalahkan data tahun berapa aja, tidak. Iya. Nah, jadi fakta yang kita lihat, ya, yang kita dapatkan dari masyarakat, ini dinas sosial ini tidak melibatkan RT untuk melakukan pendataan mana-mana saja masyarakat yang layak untuk mendapatkan BSD. Iya. Jadi kan di tingkat kelurahan dan kampung itu kan ada PSM namanya, ya kan? Pekerja Sosial Masyarakat. Dan tingkat kecamatan ada TKSK. Nah, PSM dan TKSK inilah yang menginput datanya. Seharusnya kalau mereka ini difungsikan. Nah, seharusnya PSM ini koordinasi dengan RT, ya kan, untuk melakukan pendataan. Dari PSM datanya dikirim ke TKSK, baru ke dinas sosial, baru ke pusat. Jadi menurut Bang Yuli itu data yang terkirim ke dinas sosial itu bagaimana prosesnya? Yang sekarang? Nah, jadi begini, semuanya kan sama-sama melemparkan tanggung jawab. Iya. Jadi kalau PSM kita tanya, mereka tidak pernah mengirimkan data. TKSK begitu juga, dinas sosial begitu juga. Kata mereka kan tahu-tahu itu data dari Kementerian Sosial dikirimkan ke dinas sosial. Nah, jadi menarik juga apa yang sudah diungkapkan Bang Holil tadi kan. Ada usulan dari pemerintah daerah rupanya. Nah, jadi di sini kita minta penjelasan dari Bung Edi, ya, selaku perwakilan dari dinas sosial. Kalau memang betul ada usulan dari pemerintah daerah seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Holil tadi, ini melalui siapa? Mereka melakukan pendataan usulan ini. Apakah memang, ya tadi Bang Holil tadi mengatakan ada anggota-anggota partai tertentu, Iya. ya, yang mendapatkan ini, mendapatkan BSD. Ada anggota DPRD aktif, ada mantan anggota DPRD tulang bawang ini. Walaupun semuanya itu sudah dikembalikan oleh mereka, ya. Mereka menolak dengan ada berita acara di atas materai 6.000. Ada juga kepala kampung kalau nggak salah di Rawajitu Selatan. Di Rawajitu Selatan terdaftar sebagai penerima BSD. Nah, jadi dari awal tadi sudah saya sampaikan, lembaga kami Gerakan Pembangunan Anti Korupsi sudah melakukan investigasi. Kita harus sepakat dulu, BSD di tulang bawang ini carut marut. Kita harus sepakat dulu tentang itu, ya kan? Ya seperti tadi di awal saya katakan, ada masyarakat sudah mendapatkan 2 bantuan. Ada masyarakat yang benar-benar miskin dan benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Nah, jadi seperti harapan saya, seperti dari Bang Holil tadi juga,
Ya, ayo kita benahi. Kalau memang ini ada kepanjangan, diperpanjang ya bantuan ini, ayo kita benahi sama-sama. Libatkan RT di bawah. Libatkan RT di bawah. Selama ini yang saya tahu ini tidak pernah melibatkan RT. Oke. Bang Edi, ini kita menurut Pak Yulianto ini, Ya. ini BSD Tulung Bawang Ceruk Marut nih Bang Edi. Terus tadi terkait masalah data apa yang kita dapat dari dinas sosial ini kalau tidak berdasarkan dari RT dan petugas desa gitu. Gimana nih Bang Edi? Ya, dinas sosial itu punya perwakilan. Iya. Kita punya ujung tombak adalah PSN, Pekerja Sosial Masyarakat, di atas ada TKSK. Jadi mereka lah yang bekerja sama lurah. Kenapa? Itu kan data itu kan ada semua kampung bisa dibuka di CMG, tapi tidak bisa diberi apa-apa, ada prosedur. Kampung Menggala Tengah, kampung apa sudah ada datanya semua. Itu yang Ya, mendatanya PSN. petugas dinas sosial. PSN. PSN. Itu di RT sudah ada, walaupun kami tidak meminta. Ya tapi kalau menurut Data dari Pak DRT Yulianto itu. itu nggak difungsikan dulu mereka. Iya, nanti terjadi sesuatu. Bahwa kami punya orang. Jadi Iya. kami yang kami kirimkan itu data itu dari bawah. Ya. Dari bawah. Kalau kita berarti jangka waktu BSD ini sebentar sekali, Pak. Iya. 10 hari. Itu bukan satu operator. Iya. 7 operator sampai jam 3 petugas kami mengetik itu. Satu malam di ruang Pak Beda ditambah. Iya. Jadi mengetik itu kami aja nerima dari bawah. Tolong kirim, kita kurangan data dari bawah lewat grup. Setelah kami terima, kami langsung ekspor ke data, masukkan ke grup, masukkan ke data dedikasi itu, langsung kami ke sisi CMG. Dari bawah ini petugas di Iya. dinas sosial kita. Iya, Nah, jadi tugas di dinas sosial ini Pak Edi. kami punya PSN, mereka itu baik itu ngurusan kurang apa, kami percaya ke mereka juga sudah beri pengarahan segala macam dari dinas. Jadi kalau terjadi suatu masalah nanti RT, itu nanti kan ada gejolak. Iya. Kira bantuan itu kan kakak KTP belum tentu terima bantuan loh. Benar tak? Tapi anggapan mengambil ini, mereka PSN lewat lurah, kampung, biar tidak jadi gejolak. Iya. Kalau petugas kami PSN ngambil, wah selalu ada bantuan, ribut, namanya bantuan. Iya. Jadi kami mempercayakan data yang kami kirim, baik itu data yang sudah untuk mencapai target 28955 untuk yang pada bentuk kalau data kota Tulung Bawang, kami mengambilkan data itu dari Oke, Baik. saya ke Pak Aswari dulu. Ini Pak Aswari, bagaimana nih di lapangan? Apa betul realisasinya sudah sesuai betul? Apakah orang miskin itu memang benar yang sudah menerimanya? Gimana? Coba apa yang bisa Pak Aswari ini sampaikan ini? Ini kebenaran ini agar masyarakat tahu juga, ya kan? Bapak juga RK ya, yang mewakili daerah Bapak, gimana Pak? Ya kalau untuk tugas RT ataupun RW di bawah di lingkungan. Iya. Nah itu sebelum BSD itu turun itu kita memang ditugaskan oleh lurah untuk mengumpulkan kakak. Mengumpulkan kakak. Mengumpulkan kakak yang belum dapat PKH, itu yang kita kumpulkan. Ya, yang beberapa PKH dan bantuan lain ya. KKS. Ya, betul. Oh, oke, siap. Setelah itu keluarlah dari kurang tahu juga dinas sosial ke kelurahan data nama-nama orang yang dapat. Ya. Nah ternyata tidak sesuai dengan ini data yang dari Yang pos diusulkan. yang diusulkan Oh, ya, iya. diusulkan di pos. Itu benar. Namanya tidak sesuai gitu Pak. Iya, namanya yang tidak sesuai. Ada yang kaya Ya. dapat, ada yang udah meninggal Iya. dapat gitu. Ada yang dapat PKH masih dapat BSD. Iya. Jadi Bapak sendiri sebagai ketua RK di sana mengalami nggak tekanan dari masyarakat, pertanyaan dari masyarakat terkait adanya mereka sudah mengusulkan dan sudah Bapak data nyatanya nama mereka tidak keluar. Iya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi itu. Ya itu kalau kita selaku ujung tombak masyarakat, ujung Iya. tombak aparat setempat itu memang gitu, kena ocehan, Pasti. Iya. pasti kena marah gitu kan. Sedangkan kita juga nggak tahu. Kita bilangin data 2015, 15. ya kan? Iya.
orang yang baru pindah aja cepat saya itu dapat. Nah, Nah, itu yang iya. jadi permasalahannya. Orang yang udah tulangnya udah nggak ada lagi masih dapat. Masih dapat. Ya kita kayak selaku RT itu kan ya nggak mungkin lah naikin orang yang udah kaya, mobilnya udah banyak, ya kan? Ternyatanya dapat. Itu bagi kampung ini Kampung kita. Penggala. Kalau Iya. kampung Bugis itu mayoritas kita itu rata-rata miskin. Iya. Gitu. Jadi kalau dia miskin jadi tepat ya. Iya. Oke, saya sekarang ini Bang Ulil. Nah, ini tadi kan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Edi. Ini apa? Data yang mereka kirimkan itu melalui tugas mereka gitu. Sedangkan seperti yang dijelaskan Pak Ulil tadi, dari desa, dari kecamatan memang sudah ada relawan sendiri. Nih, gimana nih Pak Ulil melihatnya? Jadi apa yang disampaikan Pak Edi ini setuju saya bahwa di tingkat desa ada PSM, Iya. Pekerja Sosial Masyarakat. Kemudian di tingkat kecamatan ada TKSK. Iya. Mereka berhubungan langsung dengan Kementerian Sosial. Setuju, dan mereka bekerja. Mereka memberikan data sehingga muncullah tadi data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini data yang berasal usulan dari bawah, dari PSM ke Kementerian Sosial. Iya. Muncul. Kemudian dari Kementerian Sosial ini diturunkan lagi ke pemerintah daerah Iya. untuk dilakukan verifikasi. Dan diperbolehkan pemerintah daerah itu melakukan usulan sesuai dengan kuota. Nah, ini yang jadi bermasalah ini, DTKS kan sudah sesuai nih Iya. hasil pekerjaan PSM di bawah dengan kepala kampung. Iya. Jadi mana yang layak, mana yang tidak sudah dipilah-pilah melalui DTKS tersebut. Tetapi karena ada usulan pemerintah daerah, sehingga kuota yang untuk pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang 28.955 tersebut terpangkas oleh usulan pemerintah daerah. Nah, ini yang dimunculkan oleh pemerintah daerah, menggenapi 28.000 sekian tersebut. Nah, ini verifikasinya melalui siapa? Petugasnya siapa? Iya. Kalau saya berpendapat tentu dinas sosial dong yang mengusulkan. Betul. Tidak mungkin bupati mengusulkan secara langsung. Seharusnya dinas sosial ini mengetahui. Seharusnya dinas sosial, Pak Edi mohon maaf, Bapak sebagai kabinnya ini harus mengetahui usulan dari pemerintah daerah itu by name by address. Tentu juga Bapak harus mengetahui layak atau tidaknya yang diusulkan. Masa iya kawan kami anggota DPRD mendapatkan itu? Masa iya mantan anggota DPRD kemudian Oke. kepala kampung yang secara undang-undang memang dilarang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Tolong dijelaskan betul Oke. atau tidak ini Iya. ada usulan pemerintah daerah. Oke, Bang Edi, sesuai yang tadi disampaikan oleh aparat desa kita tadi, kalau kita tadi kan bicara bahwa data yang masuk 2015. Nah, sedangkan beliau menyampaikan ada juga masyarakat yang baru beberapa bulan di tempat mereka mendapatkan. Jadi kalau gimana rancu. Nah, jadi juga ada juga tadi kan Pak Edi menyampaikan bahwa petugas yang turun ke sana itu petugas kita. Nah, jadi bagaimana sinkronisasi antara petugas desa dengan petugas dinas sosial? Apa sudah ada kesepakatan? Tapi itu nanti jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak. Sekolah Dasar Swasta Bahari Al-Islam menerima peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pendidikan berbasis pesantren. Sekolah Dasar Islami modern dan berbudaya. Melalui pembiasaan keseharian, siswa diarahkan untuk menjadi anak yang amanah, disiplin, dan cerdas dalam hal akademik, sosial, spiritual, serta cerdas dalam hal lainnya, sehingga meluluskan siswa yang cerdas dan berakhlakul karimah melalui program unggulan yaitu 1. Hafal juz amma. 2. Mahir berbahasa Arab. 3. Lancar membaca Al-Quran. Ayo segera daftarkan putra-putri ayah bunda mulai 17 Juni sampai dengan 3 Juli. Sekolah Dasar Swasta Bahari Al-Islam, modern dan berbudaya. Oke,
kembali bersama saya dalam Digas bersama Tut Yendi. Kita lanjutkan perbincangan kita. Bung Edi, tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Yulianto sama anggota dewan kita, bahwa itu tadi ada masyarakat yang sudah meninggal mendapatkan, nah terus lagi ada yang baru pindah dapat gitu. Nah jadi kan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Edi tadi, data kita yang kita kirimkan 2015 nih Bang Edi. Nah, gimana ini Bang Edi? Ya, memang benar. Data itu memang sudah kami verifikasi. Ya. Yang kaya sudah dikirimkan. Iya. Baik itu mati, yang mendapat PKH, Iya. PNS, sudah kami verifikasi. Ternyata dari 1955 itu ada yang keluar. Ada yang keluar. Lagi, itu data tahun 2015 itu. Waduh. Dan mengenai penambahan itu, kami memang benar ada data dedikasi penambahan untuk mencapai kuota 13.799, untuk mencapai kuota 28.955, itu kami diberi waktu hanya 10 hari malam. Jadi dari PSM itu kami memang punya, dari sahabat bapak kami nggak terima data dari luar, dari RT, baik di dinas tidak ada kami terima fotokopi. Kami percaya Iya. kan sama PSM, di dinas sosial tidak ada, hanya mengirim lewat data, sudah ada kodenya ke dinas, di dinas tanpa verifikasi lagi kita langsung kirim. Tanpa verifikasi langsung Iya, kirim. kita langsung kirim. Data itu dari desa dan PSM. kelurahan itu. Iya. PSM. Iya. Iya. Jadi tidak ada yang istilahnya, ya mungkin makin error karena kecepatan waktu kita nggak cepat, karena dulu waktu hanya 10 hari. Bagaimana untuk target itu 10 hari itu dalam bulan puasa sampai malam Iya. jam 1 jam 2 kami bekerja satu operator dinas sosial. Kami ditambah operator Pemda 5 Spendem untuk membantu daripada tugas bawah masuk dikasihkan satu titik, masuk di Bu Erna, Iya. langsung dioper ke Bu Edis, dipilah, oper Bu Erna, Ibu Erna masuk sistem. Iya. Kadang tutup, kadang buka, tutup, buka. Jadi sesuai dengan penjelasan Iya. Bang Yulianto tadi terkait masalah adanya petugas desa tadi dan kecamatan itu. Iya. Sedangkan Bang Edi bilang tadi ada petugas dari kita ya, dari Iya, dinas sosial. PSM. Itu saling sinkronisasi apa masing-masing bergerak ini, Bung Edi? Semuanya bergerak. Bergerak. Kami meminta data tidak dengan siapa saja, tidak dengan kepala kampung, tidak dengan malah kepala kampung. Iya. Ada kepala kampung, ujung. Kami minta datanya, penambahan. Mereka siap dari malam sampai pagi. Dikirim, kami langsung ekspor data. Iya. Diminta data itu langsung kepala kampung. Kenapa ke PRT? Nanti kan menjelaskan kepala kampung pegang. Iya. Jadi kami minta data itu dari PSM. Kalau kekurangan data mereka ngetik, dikirim tengah malam, kami ekspor, kami kirim lewat sistem CNG. Gimana Bang Yuli? Ini sudah, kalau menurut kata Bang Edi ini sudah berjalan. Kata Bang Yuli ini belum nyambung, gimana nih? Jadi begini ya, hasil investigasi lembaga kami ini fakta dan Iya. bisa kami pertanggungjawabkan. Ini tidak melibatkan RT sama sekali. Jadi kalau PSM itu punya data, PSM-nya dari mana datanya? Iya. Ya kan? Ini sayangnya nggak ada PSM yang bisa dihadirkan di sini. Ya, kita tanya nanti PSM-nya. PSM itu datanya dari mana? Mereka bisa dapat data dari mana? Ya kan? Ya kan? Sedangkan hasil investigasi kita, RT ini tidak dilibatkan. Tidak Kalau dilibatkan. RT ini dilibatkan, mungkin nggak akan terjadi kisruh yang seperti ini. Ya kan? Tapi faktanya, dengan kuota yang besar, tulang bawang ini 28.955 KPM per 5 BST, tapi masih rusuh, ya kan? Masih ribut, karena tadi itu dia carut marut BST yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. ASN dapat BST, suami istri dapat BST, orang mampu dapat BST. Ada satu KPM bisa mendapatkan 2 bantuan. Ada orang miskin yang betul-betul layak bisa mendapatkan, tidak mendapatkan bantuan sama sekali, ya kan? Nah, harapan kita untuk dinas sosial, ya, kalau memang ada perpanjangan, ya, BST ini, ya, tolong dibenahi datanya, tolong dibenahi datanya, fungsikan RT-nya. RT-nya difungsikan. Jadi yang tahu benar-benar layak dan tidak ini kan RT, bukan PSM.
bukan TKSK, bukan Dinas Sosial, bukan Kementerian Sosial, RT yang tahu. Ya kan? Pak Suwari tadi udah mengatakan. Iya. Orang baru pindah aja bisa dapat BST. Dia yang dari lahir bahkan mati nanti di Bugis, lingkungan Bugis nggak dapat BST. Betul ya Pak ya? Betul. Nah inilah ya ke depan harapan dari lembaga kami untuk Dinas Sosial ya. Ayo kita benahi bersama. Kita benahi bersama, lakukan verifikasi data yang benar, fungsikan RT-nya, mana-mana yang bisa layak mendapatkan bantuan. Kalau RT-nya difungsikan, insya Allah saya yakin tidak akan terjadi keributan, nggak rusuh tulang bawang ini masalah BST. Kita udah mendapatkan kuota yang besar, 28.955 KPM. Iya. Tapi fakta yang ada di lapangan, ya tadi itu dia carut marut, orang mampu segala macam yang mendapatkan BST. Nah itu. Iya. Bang Holil, ini sekaligus memberikan arahan atau saran ini Bang Holil. Gimana ini Bang Holil? Siap menjelaskan kembali ya. Jadi ini kan sepertinya belum, walaupun sudah di akhir sesi, seperti kan kita masih berkutat tentang penerima manfaat itu. Jadi perlu diperjelas lagi, ditegaskan lagi bahwa KPM BST itu berasal dari 2 usulan. Pertama, usulan yang diusulkan oleh PSM, TKSK ke Kementerian Sosial. Muncul datanya DTKS namanya. Kalau ini mereka koordinasi dengan kepala kampung. Mohon maaf mungkin kalau Pak RT, Pak RW ada yang tidak dilibatkan mungkin oleh kampung. Tapi PSM itu berkoordinasi dengan kepala kampung. Muncul datanya berupa DTKS dari Kementerian Sosial. Ini yang pertama, usulan yang pertama. Prosedur perjalanannya ini ya? Ya, usulan yang kedua itu berasal dari usulan pemerintah daerah. Pemerintah daerah? Ya, usulan data pemerintahan sendiri ini. Nah, usulan dari pemerintah daerah ini banyak yang menjadi polemik. Yang sudah kaya diusulkan, anggota DPRD diusulkan, pengurus partai diusulkan. Nah ini yang menjadi polemik. Nah sayangnya tadi Pak Edi saya pancing untuk memberikan penjelasan tentang usulan pemerintah daerah itu verifikasinya melalui siapa tidak dijelaskan. Toh terakhir mungkin saya atas nama lembaga tentu sangat mengharapkan bahwa kepada Dinas Sosial, kepada pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, penyaluran BST, KPM BST ini kita akui bersama bahwa terjadi carut marut. Tentu ke depan kami berkeinginan ada verifikasi ulang sehingga yang menerima BST tersebut betul-betul orang yang berhak mendapatkan. Bukan orang kaya mendapatkan tetapi orang miskin tidak. Nah ini perlu dibenahi. Kami memberikan koreksi itu semata-mata karena kami ini cinta tulang bawang agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Itu mungkin Tut Yendi. Terima kasih atas undangan kepada saya dan tentu saya berdoa agar acara-acara seperti ini tetap berkelanjutan. Iya. Kita ke Pak Azwari dulu nih yang dari masyarakat ini Pak Azwari. Kira-kira sarannya apa ini ke baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kalau di pemerintah daerah kita sudah ada Bang Edi nih, gimana ini? Saran dari Bang Azwari? Kalau saran saya selaku RT, ya seperti dibicarakan sama Pak Edi Yulianto agar melibatkan RT, karena RT ini tahu masyarakatnya itu yang benar-benar berhak menerima. Yang bisa kita usulkan, kalau memang ada program gitu. Jangan-jangan tahu-taunya keluar bantuan, kita nggak tahu alasan kita dari masyarakat apa alasan kita, nggak tahu memang dari pusat, mungkin orang ngecek datanya dari Capil mungkin gitu. Sedangkan masyarakat itu kan masyarakat awam, nggak mungkin orang dari atas sana tahu nama masyarakat, nama saya kan. Ya bingung juga kita menjawab apa kepada masyarakat kita. Sedangkan kita itu ngambil kakak terus sedangkan tidak sinkron data yang kita usulkan itu yang jadi permasalahannya gitu. Bang Yulianto, gimana nih Bang Yulianto? Terakhir ini saran nutup. Jadi begini, ini saran untuk kebaikan kita bersama demi tulang bawang yang kita cintai. Saran dari lembaga kami,
kepada dinas sosial yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, ya. Ayo kita perbaiki data masyarakat miskin di TKKS tadi, ya. Kita perbaiki, ya. Fungsikan RT, RW. Jadi yang kasihan ini sekarang ini kan RT, jadi bulan-bulanan masyarakat. Seolah-olah BSD ini yang ngatur ini RT, RW dan lurah, kepala kampung. Ini yang kita miris melihat hal-hal yang seperti ini. Tapi kita tidak menyalahkan masyarakat juga, ya. Seperti kata Pak Aswari tadi, dari mana orang bisa tahu nama saya? Di Jakarta nggak mungkin tahu. Kan ada masyarakat yang punya pemikiran seperti itu, ya. Punya data pemikiran seperti itu. Nah, jadi kalau ada usulan-usulan dari pemerintah daerah, ayo kita libatkan semuanya. Semuanya kita libatkan untuk Tulang Bawang yang lebih hebat lagi. Iya. Oke, Bang Edi. Terakhir Bang Edi. Iya. Apa nih masukan buat masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang Oke. Terima kasih. Iya. Ini yang terakhir pesan apa yang telah dijelaskan baik dari lembaga Dewan Salmati. Jadi apa besaran nanti kami tetap akan melakukan. Kenapa kami tidak melakukan RT? Bukan apa-apa, lurah. Karena saking dipegang, karena kami punya perwakilan. 1 poin. Karena PSM ini mengaku 1 kelurahan 1 diangkat. Sudah diberikan honor kepada Ibu Bupati, sudah naik juga honornya. Sekarang mereka tahu CNG, tidak semua RT tahu CNG. Mohon maaf. Nanti suatu saat kami laporkan, seandainya ada rapat, ada rakor di kecamatan, kisaran kami, Pak Camat nanti lewat lurah, kepala kampung untuk mewakili RT dipanggil, PSM dipanggil, jadi sinkron. Ya, data itu kalau belum masuk dia di sini, dia bisa masukkan data. Sebab kami itu ada data sudah DTK sudah. Memang sudah ada, tinggal ada penambahan. Kenapa kata bilang tidak sesuai itu? Kebanyakan. Yang jadi permasalahan besi ada di 4 kelurahan ini. Kalau kampung tidak seberapa gejolak. Tulang Bawang paling banyak. 4 kelurahan ini. Jadi menurut Bang Edi sendiri, terakhir Bang Edi memang sesuai yang disampaikan oleh Pak Holil tadi. Apa iya memang BSD di Tulang Bawang ini sedikit carut marut? Saya kurang sependapat karena bagaimanapun bilang sobat marut memang diakui memang ada, tapi tidak semua sobat. Kami perlu perbaikan lah ya. Perbaikan data. Kalau bilang sobat marut, terus terang aja, saya juga malu sebagai warga Tulang Bawang. Di Kecamatan Manggala ini luar biasa tekanan batin saya. Yang banyak masalah adalah di 4 kelurahan. Sedangkan di kampung-kampung lain tidak mereka mau ke perwakilan. Kita kan ada jalan keluar. Mengapa kami tidak boleh RT? Kapan data itu selesai? Karena kena hubungan saya mau maaf Pak, 7 hari. Apakah bisa? Cepat 10 hari melibatkan RT. Kami bekerja kan di awal. Oke, terima kasih. Karena itu terima kasih. Terima kasih Bang Edi. Atas soal ini supaya masyarakat Tulang Bawang tahu bagaimanapun kami akui memang ada margin error dari dinas sosial karena keterbatasan baku, keterbatasan waktu kami juga diberi tempo hanya 10 hari, data segitu banyak dari 7 tidak mungkin ada margin error Pak, mohon maaf. Kami tidak sempat, memang ada tapi kami mengakui suatu saat data kita jangan lebih akan kita perbaiki. Terima kasih. Kita sudah sampai pada akhir pada acara kita. Untuk semua bapak-bapak yang hadir, saya sebagai moderator pembawa acara Digas Dialog Bersama TNI ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali dalam tema yang berbeda. Saudara, kita telah sama-sama mendengar dan melihat pemaparan dari narasumber kita. Tentu saja kami hanya menyajikan dan Anda yang menilai. Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu perlu kerjasama, perlu masukan dari berbagai sumber sehingga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu acara kita. Nanti tetap kita kembali di Gas Bersama TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.